Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mukarram yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, segala para guru-guru kita yang mulia, khusus guru kita Mukarram Muhtaram Kiai Haji Dr. Muhammad Mansur, Mukarram Kiai Haji Ahmad Nahrawi SH, Mukarram Al-Ustaz Haji Mulia Salih, Al-Ustaz Muhammad Yasir Marjani, Al-Ustaz Atam Subyana, Al-Ustaz Ihsan Has, Habibullah Mahbub Al-Habib Mustafa. Kemudian yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Ta'lim Dunia Mukarram Ustaz Haji Muslim Hasbi, Abang kita Mukarram Ustaz Ali Syahrir. Para sahabat ini yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu, insyaallah sama sekali tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan doakan guru-guru mudah-mudahan Allah senantiasa berikan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan beliau, Allah jadikan ilmu yang ada pada beliau ilmu yang bermanfaat dan senantiasa mendatangkan maslahat. Segala pengurus musyawarah, pengurus masjid yang tergabung dalam Majelis Ta'lim Dunia, bapak-bapak saudara-saudara, jemaah yang insyaallah sama-sama kita dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada hari ini Allah masih tetapkan kita, takdirkan kita menjadi hamba-hamba yang mendapatkan nikmat taufik.
sehingga kita bisa senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kelak Allah pandang kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur, yang mutakin, yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kalau kita menjadi golongan umat yang akan mendapatkan syafaat dan Allah mengizinkan kita membersamai beliau di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutkan ta'lim kita pada beberapa waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala wa adama lakum bihi wa lakum bihi wa ghafarallahu lahu wa limasaibihi azim wa qala radiyallahu anhu wal qalbu a'azzu 'alal mu'mini min jismihi. Bermula hati itu lebih mulia bagi seorang mukmin daripada jasadnya. Bal ra'su malil muridi fi qalbihi wa 'amaratihi. Terlebih lagi modal utama atau tugas utama orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah adalah menjaga hatinya dan menghiasinya. Wal jismu waradun lil alfati, dan bermula jasad itu adalah target daripada kehancuran. Wa amma qaribun yutlabu lil mardi, yang dalam waktu dekat bakalan hancur dengan datangnya kematian. Walaysa fi dhahatihi illa mufaraqatud dunya an-nakidatin nahisah, dan tidaklah kepergian daripada jasad itu kecuali hanya berpisah daripada kehidupan dunia yang sifatnya sesaat dan menyusahkan. Wa ammal qalbu, dan sementara hati intalifa faqad talifa bil akhirah, kalau orang hancur hatinya maka dipastikan urusan akhiratnya pun akan hancur. Fa innahu la yanju min suhdillahi, maka sesungguhnya orang yang hancur hatinya tidak akan selamat daripada kemurkaan Allah. Wa yafuzu bi ridwanihi wa sawabihi, dan tidak bisa menggapai balasan atau keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim atau hati yang selamat. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi Allah ngasih kita dua itu, ada jasad, ada dalaman jasad. Kalau jasad yang kelihatan, jasad yang kita terima emang gak bisa kita tolak, yang udah Allah kasih buat kita itu bagian daripada ketetapan. Atau lagi ada yang di dalam, itu namanya hati namanya. Tapi dari dua ini orang kebanyakan ngurusin luaran daripada dalam hati. Gitu ya seharusnya. Emang enak tapi dia ngatur. Jeroan rasanya. Orang lebih repot ngurusin luaran daripada dalam. Rambut aja rambut kita tuh, untuk ngurusin rambut ada yang pakai pentil, ada lagi yang maunya pakai videois, ada lagi merek apa itu? Clear. Ya kalau punya duit orang pakainya. Belum lagi kulit. Orang pengen kulitnya lembab, kalau bisa mah putih. Ada bilang glowing. Dia orang tahu sebelum sering ngajarin segitu. Hebat. Glowing apa?
pengennya kulitnya lembab, kalau bisa mengutip itu kulit itu. Kan ada orang yang betisnya bontean kan itu. Ngerti nggak bontean? Ngerti. Kalau digaruk kempul. Sisik ya. Nah, jadi kalau pengen begitu dia pakai itu yang namanya hand body. Repot ngurusin badan itu. Padahal ntar begitu kita udah mati mau dibagi 3, sulusun lidudi, sepertiganya buat cacing, buat belatung. Wasulusun dilah, sepertiganya balik lagi sama Allah Ta'ala, sepertiganya buat kita. Apa yang buat cacing, buat belatung? Ini badan kita. Yang kita pakai sampo clear tadi kita buat cacing. Yang kita pakai hand body buat makanan cacing. Sepertiganya balik kepada Allah itu, ruh kita balik ke Allah Ta'ala. Wasulusun, kemudian sepertiga itu milik kita, yang sisanya adalah amal kita, kita balik buat kita. Tapi udah tahu begitu, tetap kita repotnya ngurusin badan daripada ngurusin hati. Padahal kata Imamul Haddad, laisa fi dhahabihi, perginya jasad itu karena kematian, illa mufaraqatud dunya naqisah naqidah, cuma misah doang dari dunia yang sifatnya sesaat dan menyusahkan kita. Tapi yang udah tahu bakalan hancur habis-habisan kita urusin. Padahal ada satu lagi yang kalau hancur ntar merembetnya sampai ke urusan akhirat. Nah, saudara-saudara, kalau satu hadis itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, nah, saudara udah hafal semua hadisnya ini Pak ya. Insya Allah hafal kan, yang hafal gitu ya. Kata Rasulullah dalam hadisnya, beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalbu. Ketahuilah, ingatlah, begitu. Ini Rasul, saudara, memulai hadisnya dengan kalimat Allah. Kalau dalam ilmu nahwu itu, Allah itu punya banyak makna. Kalau dia jatuhnya pada jumlah ismiyah, ulama nahwu katakan Allah itu punya makna tanbihun lil mukhatab. Jadi orang kalau udah ngomong depannya pakai Allah, itu supaya diperhatiin benar-benar, begitu maksudnya. Tanbih, peringatan lil mukhatab kepada lawan bicara. Kalau dia jatuhnya kemudian pada kalimat fi'il, maka punya makna lil abdi, supaya diminta perhatiin meskipun secara halus gitu dalam nahwu gitu. Nah ini Rasulullah mulai ini hadis pakai kalimat Allah yang jatuh pada jumlah ismiyah. Sama seperti ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, ada ayat apa namanya itu? Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Jatuhnya pada jumlah ismiyah. Kalau yang jumlah fi'liyah, nah itu maksud ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jadi alanya bergantung sama kalimat fi'il, dzikr. Kalau bahasa Betawinya mau begini, Rasulullah kata ala, perhati ini baik-baik. Ada sesuatu yang penting yang saya mau sampaikan sama ente semua. Apa itu yang penting, kata Rasulullah? Inna fil jasadi mudghah, di dalam jasad kita itu ada segumpal daging. Yang kalau daging ini baik, cakep gitu, maka sholahal jasadu kullu, seluruh badannya bakal cakep gitu. Tapi kalau rusak ini daging, merembetnya seluruh badannya bakal rusak.
Makanya ada orang sakit belum tentu gara-gara dia kagak makan. Orang punya utang nih 500 juta belum kebayar-bayar 5 tahun. Gini ngambek karena kagak dapet duit belanja. Anak bader-bader banget. Dipikirin gitu. Pikir. Asal habis subuh dari depan teras rumah bengong aja gitu. Besok subuh bengong lagi. Kira-kira dapat sebulan gimana itu ya? Hah? Kan bukan gara-gara kagak makan. Sebab hatinya kagak tenang itu. Rusak hati. Ntar pengaruhnya jasadnya rusak. Tapi kalau baik, cakep itu orang punya hati, ntar dampaknya kelakuannya bakalan cakep. Makanya sampai ada orang bilang belum abang sakit bukan gara-gara kagak makan, lantaran banyak pikiran, banyak bini. Itu lain-lain. Itu belum pengalaman itu mah. Mudah-mudahan cepat pada nyusul ya. Dalam kita nih yang rusak namanya hati begitu. Entar dampaknya seluruh amalan perkara badan kita bakal rusak. Maka beliau katakan intalibat, kalau hancur hatinya faqad tarifatil akhirah, maka dipastikan gitu. Ada qol berdampingan lagi sama fi'lul madi bermakna hakikah gitu. Beda kalau dia berdampingan sama fi'lul mudhari bermakna ahyanan gitu. Ini mah pakai qol Imam Haddad bilang gitu. Jadi kalau orang hatinya hancur, jelek hatinya, di dalamnya ada hasud, ada iri, ada dengki, benci aja sama orang, gedek aja sama orang, maka dipastikan entah kelakuannya juga bakalan hancur, merebetnya ke akhirat. Bagaimana contohnya begini? Bang Ahmad saat ini nitipin duit ke musola alahnya 10 juta. Misal ya, Orang juga nggak apa. misalnya boleh sekarang, jangan terus punya 100 juta juga boleh misalnya. Nah kalau kita Bang saat ini nitipin duit ke musola alahnya 10 juta. Waktu dia nitipin 10 juta, itu kagak ada yang tahu. Ya satu-satunya tahu emang pengurus musola doang. Pokoknya udah cakep bener ngasihnya jiem-jiem. Itu 10 juta kira-kira pahalanya gede gitu. Oke. Emang di musola lagi ngebangun, lagi butuh misal tambahan keramik buat di depan. Kurang berapa meter? Sekian meter Pak, udah urusan saya. Itu berapa? 10 juta, udah saya transfer. Orang kagak ada yang tahu, ini pahala udah dibawa. Belum nyampe nih, masih di jalan ya. Gitu kan ya? Baru dibawa. Dapat seminggu, ada beda pendapat sama orang. Urusan musola. Lantas baik itu, kata Bang Ahmad. Begitu marah, emang lu kagak tahu? Itu keramik depan musola kalau bukan gua mah kagak ada. Kan tadinya udah cakep gitu, kagak ada yang tahu. Pahala udah lagi mereka tuh jalan. Itu begitu ngomong, emang lu kagak tahu kalau bukan gara-gara gua itu keramik kagak ada, itu pahala balik lagi aja. Padahal udah di jalan. Itu namanya intalibat. Kalau hancur hatinya, maka dampaknya fakot dari batil akhirah, urusan akhirat yang tadinya mulus balik lagi jadi hancur. Ada orang ngamal 10 tahun yang lalu, ngamalnya dulu ngamalnya 10 tahun yang lalu sama, kagak ada yang tahu juga. Dapat 10 tahun dipungkit-pungkit namanya, dibangkit. kan udah kesimpan tuh 10 tahun yang lalu tuh hasilnya ngamal. Ya sama kayak tadi, Nggak kaji lagi. begitu bangkit itu amalnya
Kata dia begitu, gue bukan lagi marah sama lu Pak. Sebenarnya gue dulu 10 tahun yang lalu ngasih buat musola, udah ikhlas banget gue. Itu begitu disebut udah ikhlas tuh kagak ikhlas namanya itu. Orang tersebut ikhlasnya, gue mau sebenarnya udah ikhlas bener. Itu begitu Jakarta, gue mau sebenarnya udah ikhlas bener. Itu kagak ikhlas namanya. Yang 10 tahun udah ditaruh, hancur urusan akhirat. Paham nggak saudara itu? Jadi kalau hatinya hancur, maka dipastikan urusan akhiratnya bakalan hancur. Kalau badan nggak hancur habis begitu kita dikubur, dimakan cacing itu jasad kita, tapi begitu hati yang hancur, maka kemudian urusan akhirat juga bakalan hancur. Ada iri, ada dengki, ada hasud di dalam hati. Saudara jangan pikir yang di depan enak-enakan. Dan justru setan saudara menggodainnya yang model-model kayak guru-guru kita ini. Saudara digoda pakai harta, kedudukan. Setan akan pintar. Kalau orang kagak bisa dibisikin pakai maksiat, model kayak guru kita kayak Nahrawi, digoda pakai minuman keras, tertempas. Goda pakai sogokan duit 50 juta, taktis. Goda sama perempuan misalnya, tetepis. Tapi setan tahu beliau orang alim, baca kitabnya lagi, dulu kemana-mana begitu. Ada setan ya model kayak Nahrawi menjadi goda pakai honor, pakai perempuan, pakai mabuk-mabukan kagak tenang. Dibikin dia Nahrawi pintar baca terus, ngaji terus. Apa tujuan setan? Ntar begitu ilmunya udah banyak ditipik supaya mulai merasa bahwa jadi orang paling pintar ngomong, orang paling ahli. Lantas megang pinggang jadi wali. Agak ada yang lebih pintar daripada gua. Oh iya, setan lebih gitu ya. Hancur ya? Hancur. Emang enak apa disebut ustaz, disebut kiai kan? Oh, tidak sebutan sih. Kan mau diikuti kepresan di situ hati itu. Gitu. Dulu waktu belum jadi ustaz, belum bisa mimpi tahlil, belum bisa mimpi yasin. Begitu diundang selamatan, duduknya dapatnya di ujung pagar dekat Pakar Sendang. Ya, orang bukan sapa-sapa, yang kedua kagak ada biasa. Dapat ngaji setahun, mulai pinter baca yasin, mulai disuruh mimpi tahlil. Lantas orang mulai pada manggil ustaz, lewatan, gitu. Langsung tuh dia taruh sebutan ustaz di dalam hati dia. Besok begitu naik motor, ketemu teman kecilnya main. Emang namanya Nurdin, ustaznya yang mulia. Panggilan si Udin gitu. Begitu naik motor, teman kecilnya kagak tahu dia udah jadi ustaz. Gimana lagi itu? Itu gara-gara dia naruh seputar Udin di dalam hati, begitu naik motor kagak dipanggil ustaz. Itu kalau dia hatinya kepleset langsung pujuk ustaz. Siapa itu? Emang dia kagak tahu gua ustaz. Akhirnya kagak dipanggil ustaz cenderung, kagak dipanggil kiai cenderung. Padahal timbang panggilan doa. Saya juga pengen dipanggil kiai, makanya gampang besok saya suruh pakai gabus udang-udang yang berbeda. Sebuah 5 meter. Ngabalin dong. Selain soal tidak disari, orang kagak ada yang kenal saya. Jalan bawa tongkat begini. Udah bukan dipanggil kiai lagi, wali dari mana begitu.
Memang saudara kalau dipanggil wali, dipanggil kiai, untungnya apa coba dah? Orang aja. Kalau kagak pinter-pinter itu ngolah hati, kepreset kita. Yang contoh guru-guru kita, dia langsung, dia Nahrawi Habib Mustafa aja. Biar orang-orang alim tapi dulu aja begini. Nyari duit. Jatuh ini adik. Ya duduk aja, duduk. Ada buah. Ngaji begini amat ya. Bukan tidur, ngapain orang kantor. Dari hari Jumat besok banteng masih bocah pesantren. Bisa banyak. Ya namanya juga ngaji gede-gedenya. Orang dia punya. Itu jadi pentingnya hati. Kenapa ulama-ulama tasawuf kemudian selalu membicarakan hati? Karena emang urusan hati itu yang kudu hati-hati. Gitu. Bisa jadi kita di depan orang senyum, hati kita cemberut. Bisa jadi di depan orang kita romanya aja bener, kalau hati kita romanya ngesem. Jadi sering kagak sejalan hati sama muka kita. Mudah-mudahan kita maka begitu ya. Amin. Insya Allah. Kenapa saudara hati itu jadi penting gitu? Ibarat badan itu kalau udah rusak tuh badan namanya sakit. Badan kalau udah rusak sakit. Entar badan kalau udah sakit ngapain aja kagak enak. Badan kalau udah sakit ngapain aja kagak enak. Betul. Biar kata di depan saudara ada kue kardus tuh. Biasanya kalau kardus segitu isinya sekitaran 3 tuh ya. Aku ada. Aku aman gitu. Kalau kita lagi sehat, makan apa aja? Mau kemana juga berangkat enak asal badan sehat. Sebenarnya badan kagak rusak, kagak sakit. Tapi kalau badan udah sakit, ngapain aja juga kagak enak kita. Diajak makan kita, biar kata tuh makanan paling mahal yang belum pernah kita makan. Harganya jutaan tuh makanan, ada makanan jutaan. Diadepin depan muka kita tuh semeja tuh makanan, tinggal makan kita kagak bayar, tapi gigi itu lagi cenut begitu. Kira-kira enak kan? Kagak enak. Lantaran di badan kita ada yang Sakit. tapi ntar kalau saudara sakit maka ikhtiarnya kudu berobat. Yang punya asam urat, yang punya jantung, yang punya diabetes, yang punya radang sendi, pokoknya semua penyakit jasad saudara kudu berobat. Datang ke rumah sakit Karunia Kasih ke RSUD Polo Gede, ketemu dokter, kata dokter, Pak, apa yang bapak rasain begini dok, saya kalau ngaji silaramanya kaki saya ini lutut saya gemuk, oh bapak asam urat. Saya begini dok, begini romannya kalau makan kok seret, apa saya ngapa-ngapaan Senin Kamis bapak punya penyakit ini begitu. Mau mati udah. Udah diperiksa sama dokter, ketahuan tuh penyakitnya. Terus kata dokter, Pak ini obatnya, yang ini minum sebelum makan, ini sesudah makan. Saudara dikasih obat segede-gede gini kayak kancing lepis tuh. Sama apa namanya lonjong kapsul, itu kira-kira ke obat pahit apa manis gitu? Pahit. Tapi biar kata pahit karena pengen sembuh, kita telan apa kagak? Biar kata pahit itu. Kalau sakitnya badan berobatnya ke dokter. Oh kagak beda sama hati. Kalau hati rusak berarti itu hati sakit. Kalau hati sakit maka perlu diobatin. Cuman ngobatin penyakit hati bukan kayak studi Polo Gede. Saudara datang ke Karunia Kasih, coba Haji Mulyono soal berobat. Begitu ditanya ke dokter, apa Pak Haji keluhannya? Saya kenapa ya dok ya?
asal tetangga saya beli motor, jantung saya beli nggak boleh saya melihat ada orang ngaji kayaknya dia pinter, rasanya jantung saya deg-degan gitu. Kata dokter, ya Allah Pak, yang begini mau bukan kemari berobatnya, kagak bakal sembuh kalau kemari. Lalu kemana berobatnya? Ulama katakan di antara cara ngobatin hati, satu anjuran ulama, aksiru min dzikrillahi wal ibadah, banyak ingat kepada Allah dan lakukan amal ibadah. Yang kedua kata ulama, aksiru min qiraatil Qur'an, banyakin baca Quran. Yang ketiga banyak kumpul-kumpul sama orang soleh. Kan orang soleh semua ini. Segala-galanya kaya orang soleh. Kaya. Jadi kita kalau ngaji kalau benar semua. Jangan pakai kaya. Yang keempat ulama katakan aksiru min dzikril maut, banyak ingat mati. Orang kalau udah ingat mati, ya besok mati. Hari ini dia sembahyang secakap-cakapnya, baca Quran secakap-cakapnya. Kalau sempat ngaji dia ngaji, ingat mati. Yang terakhir ulama tasawuf katakan banyakin hadir di majlis ilmu. Kita hadir di majlis ilmu, sebab yang didapat di majlis ilmu adalah ilmu yang ulama katakan adalah ilmu nurun, dia cahaya. Sehingga Abu Bakar katakan nur yaghlibu bil qalbi, entar jadi cahaya yang terhempas ke dalam hati kita. Yang namanya cahaya bakal menuntun kita. Makanya orang-orang yang hatinya rusak lantaran gelap itu hati. Kita punya spion tuh, buram bener tuh spion. Kalau spion kita buram, jangan kata melihat muka kita atau melihat di belakang kita, ya kagak kelihatan sebab spionnya buram. Tapi kalau itu kaca bening, itu kaca bersih, itu kita lapin terus. Jangan kata ngelihat muka kita dewek tuh, melihat pemandangan di belakang juga kelihatan. Orang yang hatinya gelap, yang hatinya kotor, gampang ngelihat kesalahan aib orang lain, tapi kagak bisa ngelihat kesalahan atau aib diri sendiri. Itu bahayanya hati. Maka kudu bisa dibersihin. Salah satunya banyak hadir di majlis ilmu. Berobat tuh hati. Oh, ngaji berarti berobat. Cuma ingat tadi obat yang dikasih rata-rata pahit. Ntar begitu ngaji, awas nih. Gitu. Namanya ingat lagi apa itu? Diobatin. Lantas dari Mansur begitu ngajar, nerangin urusan orang yang bakhil, pelit, koret, merek hese, kutilan pantat kuning, untuk garis gerakan begitu tuh. Begitu dijelasin sama Kiai Mansur, kita nih ada orang yang merasa emang dirinya pelit, kata dia, makanya diri gua. Tuh kalau lagi ngaji kita berasa, tuh berarti di hati kita ada penyakit. Kiai Mansur lagi ngobati, ini pelit begini dampaknya, kita nggak boleh sama agama. Rasul kagak senang sama orang yang pelit. Pahit gak kira-kira itu? Pahit. Orang kagak pakai ditata ngerasa kesini, gimana kagak pahit? Kan obat itu namanya. Oh, berarti kudu ditolak itu obat. Hari ini ngaji tentang bakhil, besok pelitnya imam. Besok ngaji lagi yang Kiai Nahrawi diterangin tentang hasud, bahayanya dengki, bahayanya iri. Ada orang yang emang hatinya dengki. Begitu Kiai Nahrawi jelasin, orang ini nyindir gua. Itu berarti lagi dikasih obat, meskipun itu obat Pak. Kalau ngaji ya Pak, besok hasudnya hilang, dengkinya hilang, irinya hilang. Tapi ada orang yang kagak mau minum obat. Begitu kelar ngaji, besok ketiga kalinya ajak lagi. Ayo Bang ngaji dulu 5. Boga. Emang nggak boga?
asal ngaji gua kesentil mulu begitu. Singgung dulu ya. Itu berarti itu orang kagak mau minum obat. Sebab kagak mau minum obat, akhirnya penyakitnya kagak sembuh-sembuh. 100. Kamu jawab ya. 100. Ya karena obatnya kagak mau minum. Kalau penyakit badan saudara silakan ke rumah sakit, tapi kalau penyakit hati di antara obatnya lari ke majelis. Makanya orang yang udah ngaji mah hasilnya kudu hilang. Kalau emang udah ngaji dengkinya kudu hilang. Kalau udah ngaji mah pelitnya kudu hilang. Jadi kemarin mah kita punya salah sama tetangga, hari ini udah kudu akur. Kalau ada orang salah sama kita, orang udah ngaji mah dia bakal lega, maafin kesalahan orang lain. Nerima kehidupan, jangan dipendam itu dengki, iri, ria, takabur, ujub, sum'ah, jangan dipelihara. Sebab itu tuh ibarat kalau kita punya pohon mangga yang udah kemakan jodoh kan banyak uletnya di mangganya. Ya, busuknya itu. Sama amal juga begitu. Ada saatnya entar orang amalnya berulet. Apa uletnya amal itu? Ria, ujub, sum'ah, takabur. Mangga kalau udah berulet kagak bakal dimakan, yang ada dibuang. Artinya apa? Kalau kita kemudian beramal tapi masih diiringi dengan ria, dengan ujub, dengan sum'ah, dengan takabur, nggak bakal ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 juta yang tadi bakal kaya artinya di hadapan Allah. Dalam perbuatan baik kita nggak bakal ada asarnya di kehidupan akhirat. Sebab apa? Tadi apabila hancur hatinya, faktor dari batil akhirah, maka dipastikan urusan akhiratnya bakalan hancur. Nah dulu, ya hari ini yang punya hasil terpulang dari lagi, udah. Ada tetangga kita yang kagak demen sama kita, biar kata kita lewat dia jemput, senyumin aja. Begitu kita pulang ada di teras rumah, bang, gitu. Dia kagak nyaut nih, diem aja, senyumin aja. Ngopi bang, kagak disalatin lagi sama dia, senyumin aja. Kalau abang diem aja, kagak nyaut lagi, buka sendal aku. Kalau buka apa ditabok. Lah emang susah, begitu memang susah. Ya Rasul ngajarin, Rasul ngajarinnya. Lah waktu Rasulullah ditangkap berharap disambut sama orang, tapi begitu datang Rasul bukan malah disambut, malah disambut, ditimpukin Rasulullah sampai dahinya berdarah. Dalam riwayat gamisnya sampai berubah merah warnanya karena darah yang bercucuran. Nyender Rasulullah di pohon korma, datang malaikat Jibril nawarin bantuan. Wahai Muhammad, udah kelewatan. Kalau ente mau tuh gunung Uhud yang angkat buat nimpain masyarakat Allah. Ini udah berdarah-darah tuh Rasul. Apa kata beliau? Jangan beliau. Kalau emang niati dia kagak mau terima, kita tunggu bisa jadi anak yang mau terima. Kalau anaknya kagak mau terima, cucunya bisa jadi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh Rasulullah. Coba kira-kira kalau Bang Ahmad tinggal dia juga gendong nih, berdarah-darah, datang malaikat Jibril. Ahmad, gimana kalau mau nasi jago saya? Apa jawaban Bang? Habisin. Tuh, bedanya kita sama Rasulullah. Nah, maka guru-guru kita ini ngajar kita dalam rangka nyampein warisan baginda Nabi kita Muhammad. Menjadi orang-orang di husni tibaihim wa tibaihim bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam begitu ya. Jadi mudah-mudahan ngajinya berpengaruh kita. Amin. Dan pulang dari sini yang namanya hasil pergi hilang-hilang, kagak ada manfaatnya. Jadi kita kagak dihargai orang di luar, kagak dihormati orang di luar apa-apa. Jadi apa dalam hidup itu bukan tujuan kita. Kalau saudara bisa memperbaiki diri, justru saudara hidup dalam
banyak nyakitin orang. Jangan ampun. Pokoknya hidup ikutin Allah aja Rasul. Bakal tenang hati kita. Sebab Rasulullah pengen banget selamat. Kita pengen terjadi surga bareng Rasul. Amin. Siapa yang bakal menerima Rasulullah? Illa man atallaha minkum bisa. Mudah-mudahan Allah bersihkan. Jadi ini yang dapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.